Oke, baik. Eh, Perkenalkan, nama lengkap saya Martina Sumiatibulu, Program Studi Pendidikan Matematika, NIM 838218103025, semester 7. Di sini saya mau melanjutkan tugas dengan mata kuliah Matematika Ekonomi. Di sini saya mau menjelaskan jenis-jenis turunan. Di sini jenis-jenis turunan itu terdapat ada 6 jenis. Di sini saya hanya menjelaskan 3 jenis turunan, yaitu yang pertama jenis turunan fungsi komposisi, terus yang kedua jenis turunan fungsi inverse, dan yang ketiga turunan fungsi eksponen. Jadi turunan fungsi komposisi itu merupakan gabungan dua fungsi atau lebih. Jadi fungsi turunan komposisi merupakan gabungan dua fungsi yang telah terdiferensial. Oke. Rumus yang digunakan dengan turunan fungsi komposisi itu yaitu jika Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Jika kedua fungsi tersebut terdiferensialkan ke X, maka dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx, atau dy per dx sama dengan f aksen u kali g aksen x. Jadi contoh ini ada contoh di bawah untuk bagaimana menggunakan rumus di atas tersebut. Oke, jadi contoh soal dari turunan fungsi komposisi itu, tentukan turunan Y sama dengan 3x pangkat 4 tambah 7x kurang 8 dipangkat 9. Jawab, misalkan U sama dengan 3x pangkat 4 tambah 7x kurang 8. Maka turunan dari 3x pangkat 4 tambah 7x kurang 8 itu du per dx sama dengan 12x pangkat 3 tambah 7. Y sama dengan U9. Kenapa U9 di situ? Karena dipangkatkan dengan 9. Maka dy per du sama dengan 9 U pangkat 8. Jadi tadi itu kan pangkatnya tadi kan pangkatnya 9. Jadi pangkatnya 9 itu ditulis di situ. Terus U pangkat 8. Tadi kan pangkat 9 dikurang 1, jadi U pangkat 8. Sehingga dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx sama dengan 9 U pangkat 8 dikali du per dx. Itu hasilnya 12x pangkat 3 ditambah 7. Jadi kita tulis 12x pangkat 3 tambah 7 sama dengan 9 U pangkat 8. Jadi itu kan yang 3x pangkat 4 tambah 7x kurang 8. Jadi kita tertera di atas di situ 3x pangkat 4 tambah 7x kurang 8 dipangkatkan 8. Terus dikali dengan 12x pangkat 3 tambah 7. Itu adalah contoh soal dari fungsi komposisi. Terus kita lanjut pada turunan fungsi inverse. Jadi pengertian dari turunan fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikan. Jadi turunan fungsi inverse merupakan turunan dari fungsi-fungsi kebalikannya.
Jadi rumus yang digunakan dalam turunan fungsi inverse itu adalah jika y sama dengan fx, maka turunan fungsi inverse-nya adalah dx per dy sama dengan 1 per dy per dx. Untuk menambah pengetahuan kita bersama, jadi kita harus membuat contoh soal atau menjelaskan contoh soal untuk mudah memahami materi tersebut. Jadi kita menjelaskan contoh soal di bawah. Jadi contoh soalnya, jika diketahui fungsi y sama dengan 4x tambah 8, tentukan turunan fungsi inverse-nya. Jawab, dx sama dengan dy per dx sama dengan 4. Kenapa bisa 4 di situ? Y sama dengan 4x tambah 8 itu jadi 8 dikurang 4. Jadi 4 tambah 4, 8. Jadi kebalikan. Maka dx per dy sama dengan 1 per dy per dx sama dengan 1 per 4. Karena hasil dari dy per dx itu 4. Jadi hasilnya 1 per 4. Oke. Sekarang lanjut pada turunan yang ketiga, turunan fungsi eksponen. Turunan fungsi eksponen merupakan fungsi perpangkatan yang disimbolkan dengan huruf E. Jadi fungsi eksponen itu mempunyai dua basis. Yang pertama ada eksponen berbasis asli yang disimbolkan E. Terus yang kedua eksponen berbasis konstanta yang disimbolkan dengan B. Jadi eksponen berbasis asli yang disimbolkan dengan E, rumus yang digunakan berbasis asli itu adalah jika y sama dengan fx, maka e pangkat x, maka y aksen sama dengan f aksen x sama dengan e pangkat x. Jadi turunan fungsi eksponen yang berbasis e pangkat x adalah fungsi. Terus yang kedua, jika y sama dengan e pangkat fx, maka y aksen sama dengan e pangkat fx dikali f aksen dikali x. Terus yang kedua, eksponen berbasis konstanta yang disimbolkan dengan B. Rumus yang digunakan eksponen berbasis konstanta itu adalah jika y sama dengan fx, maka b pangkat x, maka y aksen sama dengan f aksen x sama dengan b pangkat x dikali long b. Yang kedua, jika y sama dengan b pangkat fx, maka y aksen sama dengan b pangkat fx dikali long b dikali f aksen x. Terus kita lanjut pada materi menentukan